Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Utama SPD, Kepala Sekolah SKH Negeri Laungtuhuk, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Menjabat sebagai kepala sekolah mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini. Pada awal berdirinya, SLB Laungtuhuk beralamat di Jalan Tumenggung Suropati, RT 9, Kelurahan Morawang 1, Kecamatan Laungtuhuk, sampai dengan tahun 2024. Di tahun 2025, menempati gedung baru dengan alamat Jalan Gajah Mada, kilometer 1, RT 14, Morawang 1, Kecamatan Laungtuhuk, Kabupaten Murung Raya, berjarak kurang lebih 1 km dari gedung yang lama. Bapak Ibu pengajar hebat di seluruh Indonesia, karya yang ada di hadapan saya ini adalah contoh nyata hasil keterampilan vokasional Kriya Bonsai yang begitu indah. Siapa sangka karya ini dibuat dari bahan daur ulang limbah kabel tembaga oleh tangan-tangan siswa berkebutuhan khusus, di mana mereka mempunyai banyak kekurangan dan dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Tetapi, berkat pengembangan potensi minat, bakat, usaha, serta kemauan yang kuat, sehingga tercipta mahakarya yang begitu indah, estetik, serta mempunyai nilai jual yang tinggi. Bapak Ibu pendidik hebat di seluruh Indonesia, Sekolah Luar Biasa adalah institusi pendidikan khusus yang menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti anak-anak dengan gangguan perkembangan, disabilitas fisik, mental, atau gangguan belajar lainnya. Tujuan sekolah luar biasa adalah untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu, sehingga mereka dapat mencapai potensi secara maksimal. Sekolah khusus Negeri Laungtuhuk pada awalnya bernama SLB Laungtuhuk, merupakan bentuk sekolah yang memberikan layanan pendidikan khusus yang berada di Kecamatan Laungtuhuk, Kabupaten Murung Raya. Keberadaan SKH Negeri Laungtuhuk diharapkan dapat memberikan kemudahan dan solusi dalam upaya membantu anak berkebutuhan khusus yang mengalami kendala akses jarak yang sangat jauh dengan SLB terdekat yang berada di ibu kota kabupaten dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km. Akses jalan yang masih belum memadai, masih berupa jalan tanah dan berbatu yang sangat berdebu di kala musim kemarau dan licin saat turun hujan, serta banyak dipisahkan oleh sungai dan anak sungai. Serta keadaan topografi wilayah yang berbukit, keberadaan SKH Negeri Laungtuhuk diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah serta pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. SKH Negeri Laungtuhuk awalnya terbentuk pada tahun 2016 atas pemikiran dan inisiatif dari saya pribadi untuk mendirikan dan mengelola SLB Laungtuhuk berdasarkan banyaknya data anak berkebutuhan khusus yang berada di 2 kecamatan, 9 kelurahan, dan 24 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Laungtuhuk dan Kecamatan Baritutuh Raya. Dengan luas wilayah yang sangat luas dan jumlah sekolah reguler yang tersebar di 24 desa, tidak mustahil keberagaman peserta didik yang ada tentunya sangat besar dan ini memerlukan penanganan secepatnya supaya siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum secepatnya memperoleh akses dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing siswa yang beragam dan kompleks. Ketika program tersebut dijalankan di tahun 2017, saya bekerja sama dengan pemangku kepentingan mulai dari tingkat RT, RW, komite sekolah, orang tua, kelurahan, kecamatan, dinas pendidikan baik kabupaten maupun provinsi, serta pemerhati pendidikan di Kecamatan Laungtuhuk. Program tersebut tidak lepas dari tantangan dan hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan internal berasal dari pengetahuan dan kurangnya guru yang memahami dan menguasai keterampilan khusus untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Sementara tantangan eksternal dapat terlihat dari tidak adanya dana operasional sekolah untuk membayar guru honorer pada tahun 2017 sampai 2018, yang mana pembayaran gaji guru honorer tersebut berasal dari gaji PNS saya yang saya bagi dengan para guru honorer, supaya aktivitas KBM tetap berjalan dengan baik. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, terutama ruang kelas yang sangat terbatas, hanya satu ruang kelas hasil pinjam pakai dengan SMP Negeri 1 Laungtuhuk dengan fasilitas yang sangat minim, dukungan lingkungan dan sekolah yang masih sangat terbatas pada waktu itu. Sebagai kepala sekolah, saya melihat berbagai tantangan di atas bukanlah sebagai hambatan atau rintangan, melainkan sebagai peluang untuk membawa perubahan yang lebih baik. Tantangan terbesar sebagai kepala sekolah SKH Negeri Laungtuhuk dari tahun 2017 sampai sekarang, selain kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan potensi minat dan bakat siswa yang dapat dipergunakan sebagai bekal hidup ke depannya secara mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan dari orang lain. Saya terus memaksimalkan potensi ABK melalui kegiatan keterampilan vokasional, di antaranya pengolahan dan pemanfaatan daur ulang limbah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi dan bernilai jual tinggi.
Tantangan yang kedua melalui program kepemimpinan sekolah adalah dengan meningkatkan kualitas pelatihan guru melalui berbagai pelatihan pengembangan profesi berkelanjutan dan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas proses belajar mengajar. Untuk mencapai keberhasilan keterampilan vokasional, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen bakat dan minat siswa pada keterampilan tertentu. Yang kedua, memperhatikan produk keunggulan lokal. Yang ketiga, menentukan tujuan dan sasaran produksi yang akan dibuat. Yang keempat, menyiapkan daya dukung sarana yang digunakan. Poin kelima, menyiapkan daya dukung SDM atau guru yang tersedia. Yang keenam, melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir, mengevaluasi proses dan produksi yang dihasilkan. Pembelajaran keterampilan vokasional yang diberikan adalah keterampilan kria dengan fokus pemanfaatan daur ulang sampah yang banyak terdapat di sekitar lingkungan sekolah. Antara lain, A. Pemanfaatan botol bekas air minum yang diolah menjadi kursi sofa yang bernilai jual dengan produk sofa botol dan memperoleh juara 1 dalam ajang lomba fiksi ABK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021. B. Pemanfaatan kabel tembaga yang diolah menjadi produk kria bonsai kawat dan berhasil memperoleh juara 1 dalam ajang lomba fiksi ABK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022. Yang selanjutnya, pemanfaatan limbah styrofoam, kardus, dan kaca bekas yang diolah menjadi produk aquascape dan berhasil memperoleh juara 1 dalam ajang lomba fiksi ABK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Berikutnya, pemanfaatan limbah batu galian pasir yang diolah menjadi produk lukisan batu dan berhasil memperoleh juara 3 dalam ajang fiksi ABK tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Digitalisasi pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan ketersediaan sumber belajar yang melimpah, serta aplikasi metode dan media pembelajaran yang banyak dikembangkan dengan teknologi digital. Maka proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan lebih menarik. Model-model pembelajaran yang menggunakan cara-cara lama yang cenderung monoton dan kurang menarik, dengan proses pembelajaran yang berkualitas, maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Digitalisasi dalam proses pembelajaran membantu guru serta siswa mempunyai fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar sekaligus sebagai sarana belajar guru dan siswa dapat mengakses informasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran berbasis digitalisasi, tentu tidak lepas dari sarana dan perangkat yang mendukung. Untuk melengkapi hal tersebut, di sekolah memperoleh bantuan papan tulis interaktif sebanyak 9 unit, Starlink 1 unit, dan panel surya sebanyak 1 unit yang sampai saat ini aktif dipergunakan dalam pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa menjadi kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang begitu besar. Sebagai seorang pemimpin, harus mampu memastikan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik melalui program-program yang tersusun. Masalah atau tantangan yang ada merupakan salah satu peran dan fungsi kepala sekolah sebagai agen perubahan dengan inovasi atau program yang tepat, pengabdian, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah, kerjasama yang baik dan solid dengan guru, tendik, orang tua siswa, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kemajuan sekolah di masa depannya. Alhamdulillah, dengan perjuangan yang sangat panjang dan berliku, pada tahun 2024, SKH Negeri Lampung memperoleh bantuan dana DAK berupa pembangunan 9 unit ruang kelas, 1 unit ruang guru, 1 unit ruang okupasi, 1 unit ruang kepala sekolah, 1 unit ruang tata usaha, 1 unit ruang perpustakaan, dan 2 unit kamar mandi atau WC yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dan tenaga kependidikan serta siswa yang berjumlah 35 siswa dari jenjang SDLB sampai SMALB. Pengalaman ini mengajarkan kepada saya bahwa segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi alasan untuk tidak dapat mencapai kemajuan yang diharapkan. Kisah inspiratif dari keberhasilan membangun sekolah ini menjadi inspirasi banyak pihak untuk meniru, mencontoh tentang kiat dan cara membangun sekolah khusus dari awal, menyiapkan SDM, membangun KPM, serta memandirikan siswa ABK dalam bidang keterampilan atau kecakapan hidup dengan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Semoga sepenggal kisah inspiratif dari saya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan khusus di Indonesia. Salam semangat untuk kita semua, GTK hebat, Indonesia kuat.